Ya, pemirsa Caki Salka SMTK Cornelia dimanapun Anda berada, salam jumpa lagi bersama saya. Kali ini kita masih dalam kaitan dengan Rocky Gerung. Pertanyaan kita adalah, apakah kata dungu yang ditujukan kepada Presiden, dalam hal ini Joko Widodo, kemudian bahwa Presiden tidak paham demokrasi, selanjutnya otak Presiden itu yang harus direvisi, ini yang dikemukakan oleh Rocky Gerung ya. Apakah diksi atau kata-kata itu dapat digolongkan sebagai satu penghinaan, penyerangan terhadap pribadi dan martabat pribadi daripada Joko Widodo ataukah tidak? Rocky Gerung berulang kali mengatakan bahwa apa yang dikemukakan itu ya, sasarannya itu bukan pribadi Joko Widodo, melainkan ya sebagai apa ya, kritikan terhadap Presiden ya, dalam hal ini Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia ya. Jadi apakah kata dungu, tak paham demokrasi, otak Presiden harus direvisi dapat dikategorikan sebagai penghinaan ataukah tidak? Ya, memang sebagaimana saya sudah kemukakan bahwa tidak mudah untuk seorang Rocky Gerung itu disangkakan telah melakukan penghinaan terhadap Joko Widodo secara pribadi. Sangat suka dan lagi pula dikuatkan oleh seorang ahli hukum tata negara yakni Refli Harun. Dia mengatakan bahwa Rocky Gerung itu kan tepat, cerdas, karena sasarannya bukan Joko Widodo sebagai pribadi, melainkan Joko Widodo sebagai Presiden ya, amal ini sebagai kepala negara, kepala pemerintahan. Ya, saya pikir di kesempatan ini pun ya, sebelum kita mencoba untuk kategori itu penghinaan atau bukan, saya kira kita perlu untuk mengingat pengetahuan dan pemahaman kita dalam kehidupan bernegara ini, dekat dengan negara ini sendiri, secara khusus menyangkut Presiden. Hal pertama yang saya mau katakan adalah Presiden ya, dari asal katanya dalam bahasa Latin yaitu pra dan sedere. Pra artinya sebelum dan sedere yaitu menduduki. Jadi Presiden ya berarti sebelum menduduki itu secara harfiah ya. Oke. Maka kita melihat ya, dari pengertian kata itu, kita katakan bahwa Presiden adalah sesuatu yang tersendiri ya, karena belum dia berada pada sebelum diduduki ya. Ini berarti sebuah jabatan atau satu kedudukan ya, belum terisi, belum diduduki ya. Jadi satu jabatan atau kedudukan yang belum. Intinya saya mau katakan bahwa Presiden adalah nama sebuah jabatan. Jadi di dalam organisasi
ya, baik yang kecil, ya organisasi formal ini, mulai dari kecil sampai yang terbesar, misalnya pada skala negara, ya, pucuk pimpinan dalam hal ini dalam sebuah negara adalah presiden, ya. Jadi ini sebuah jabatan. Akan tetapi jabatan ini harus kita lihat dalam kaitan dengan person atau orang yang memegang jabatan itu ataupun menduduki jabatan itu. Kita katakan misalnya kursi presiden, iya kan? Diduduki oleh siapa? Itu. Kursi itu sendiri, ya, dan orang yang mendudukinya itu kan berbeda. Ya. Sebuah kursi kalau ditaruh masih kosong, ya, belum ada yang menduduki, kita katakan itu kursi, ya. Setelah diduduki maka kita tidak bisa berbicara tentang kursi itu sendiri, melainkan harus membicarakan pula orang atau person yang sementara menduduki kursi itu. Ya, kita andaikan juga jubah atau baju. Kalau baju yang digantung begitu saja kan kita bisa berbicara tentang baju itu ansih. Tapi kalau baju itu sudah dikenakan oleh seseorang, maka kita tidak bisa lagi membicarakan baju itu sendiri, karena sudah dikenakan, kan dia terkait erat dengan orang yang mengenakannya. Saya tidak bisa bilang si A ketika yang saya maksudkan itu baju. Tidak bisa, yang saya tunjuk itu baju yang sementara digantung, ya, belum ada yang mengenakannya. Maka tidak mungkin saya bilang misalnya orang ini Rocky Gerung misalnya, tidak bisa, karena itu baju saja kan. Nah, lalu kalau baju itu sudah dikenakan oleh Rocky Gerung, maka pasti dalam apa ya, satu kenormalan berpikir, tidak mungkin kita mengatakan ini baju Rocky Gerung. Pasti kita tunjuk ini Rocky Gerung. Jadi yang bersangkutan tidak dapat dilepas pisahkan, ya, dari bajunya. Baju itu pun tidak dapat dilepas pisahkan dari yang bersangkutan. Begitu pula presiden sebagai sebuah jabatan, iya kan? Dan presiden atau orang yang sudah mengenakan jabatan itu, menduduki jabatan itu, ataupun memegang jabatan itu, tidak dapat dilepas pisahkan lagi. Itu tidak mungkin. Sehingga apapun yang kita katakan, ya, kepada seseorang terkait dengan jabatannya, otomatis kena langsung pada yang bersangkutan. Dalam hal ini kita tidak bisa melepas pisahkan jabatan daripada penjabatnya. Tidak bisa melepas pisahkan jabatan dari orang yang menjabatinya. Kemudian, ya, kita berbicara mengenai presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Saya punya pengertian yang sederhana, ya, mengenai apa itu kepala negara. Sebuah negara yang sementara berlangsung itu kan terdiri dari satu wilayah, dua rakyat, dalam hal ini manusia, dan ketiga adalah adanya pemerintahan. Jadi pertama ada wilayah, kedua rakyat, ketiga ada pemerintah. Yang dimaksud dengan pemerintah, ya, dalam trias politika itu kan, ya,
pelaksana kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Jadi kembali lagi, presiden sebagai kepala negara, maka dia adalah kepala daripada wilayah. Kita katakan Nusantara ini, kepalanya adalah presiden. Seluruh masyarakat Indonesia yang disebut rakyat ini, kepalanya adalah presiden. Lalu pemerintah itu sendiri, baik itu DPR, mulai dari ketua sampai anggota, ya. Kemudian di yudikatif, ya. Ini kejaksaan, ya, terkait pengadilan, ya, terkait dengan kepolisian. Ini semuanya ini kepalanya adalah presiden. Lalu eksekutif itu sendiri yang langsung dikepalai oleh presiden, mulai dari pusat sampai ke daerah sampai ke tingkat kampung, semuanya kepalanya adalah seorang presiden. Itulah sebabnya sebagai warga, ya, masyarakat, sebagai rakyat, kita sendiri harus punya pilihan dalam bersikap, bertindak, termasuk bagaimana tutur kata. Dalam hal ini, bagaimana pilihan diksi dan narasi kita terkait dengan presiden. Saya agak sulit ya membayangkan bagaimana kalau kita andaikan ya organisme manusia yang disebut manusia, ya, artinya makhluk hidup, organisasi manusia sebagai satu organisme, bagaimana tangan itu bisa, ya, katakanlah menggunakan kata-kata yang tidak terhadap kepala. Anggota tubuh selain saling menyalahkan, tetapi juga misalnya menghina kepalanya sendiri. Saya pikir mungkin kalau itu terjadi, mencerminkan kurangnya kalau dalam dunia pendidikan kan ada kecerdasan kognitif, ya, intelek, kecerdasan emosi, dan kecerdasan itu psikomotorik, ya, keterampilan, kemampuan untuk merealisasikan potensi dalam hal-hal yang praktis, ya. Jadi kalau ada anggota tubuh menghina kepala, itu artinya kurangnya, ya, kecerdasan emosinya. Dalam hal ini orang harus bisa memilah, ya, untuk bagaimana menggunakan kata-kata dan ataupun ucapan-ucapan yang tepat, dan bukan hanya tepat dalam arti benar, ya, tetapi juga harus baik secara etis. Lalu kita lihat bahwa kalau di Undang-Undang Dasar, ya, konstitusi itu kan, oleh karena kita di Indonesia ini kan presiden itu sekaligus kepala negara dan kepala pemerintahan, maka ini satu kehormatan. Lalu di konstitusi itu atau KUHP, ya, yang beberapa tahun lalu atau 2019 menjadi satu polemik itu kan jangan sampai terjadi penghinaan terhadap presiden. Di konstitusi itu kan presiden itu kan sebagai lambang negara. Nah, ini kehormatan presiden. Pada
presiden itulah terletak kehormatan negara, yaitu kehormatan wilayah, kehormatan rakyat, dan kehormatan pemerintah. Dalam hal ini eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kehormatannya itu ada pada presiden itu, baik selaku kepala negara maupun kepala pemerintahan. Kalau saya mau katakan dalam bahasa teologis, ini presiden ini kan suatu keadaan kudus. Ini kembali kepada proses politik, yakni bagaimana pemilihan umum itu, ya, pemilu presiden ini dilaksanakan. Setiap warga negara menggunakan haknya untuk memilih siapa kepala negaranya. Bayangkan dari sekian juta orang di Republik Indonesia ini, hanya satu orang yang boleh menjadi presiden, lalu didampingi oleh wakilnya, kan? Hanya satu. Berarti orang ini dia itu terpisah, tersendiri, atau dia kudus. Kita boleh lebih jauh lagi, kita pakai kata suci juga nanti salah. Tapi ini kan berarti dikuduskan, disendirikan. Dia tidak lagi menjadi warga negara biasa, karena rakyat sudah sepakat untuk dia menjadi presiden, sehingga boleh dikatakan tahu memang dia adalah warga negara istimewa. Presiden, ibu negara, lalu dalam hal ini juga wakil presiden dan ibu wakil kepala negara, kan? Ya, dia seperti itu. Lalu yang berikut juga kehormatan kita di mata dunia internasional itu juga terletak pada presiden. Jadi kalau presiden salah, ya, melakukan sesuatu yang justru merugikan negara, merugikan negara-negara lain, ya, atau melakukan pelanggaran hukum internasional, maka sudah jelas negara Republik Indonesia ini kan tercemar di mata dunia. Akibat apa? Langkah atau tindakan presiden yang salah. Tapi kalau, ya, negara dalam kepemimpinannya ini, maka negara ini dipuja-puji oleh bangsa-bangsa lain, oleh negara-negara lain, yaitu karena juga kepemimpinan presiden. Jadi kehormatan negara ini ada juga pada presiden. Dia sangat menentukan. Nah, oleh sebab itu, ya, berdasarkan, ya, pembicaraan saya tadi, kita lihat ini kan ada perbedaan antara kritik dan caci maki atau penghinaan. Ya, kalau kritik itu kan saudara kemukakan sesuatu, ya harus punya dasar. Misalnya kalau di bidang ekonomi, ya, saudara harus punya data terkait dengan itu. Jadi kritik ini kan satu fungsi refresh atau penyegaran. Ya, kalau kritik kepada pemerintah, kritik kepada presiden secara khusus, ini kan satu proses penyegaran. Sebenarnya mengungkapkan satu fakta, kebenaran bahwa ini keliru, ini yang tepat. Jadi harus ada dasarnya. Ini kritik. Kita menunjukkan kekeliruan ataupun kesalahan, lalu selanjutnya memberikan solusi. Jadi argumentasi kita itu tidak hanya, ya, menunjukkan fakta, tetapi sedapat mungkin memberikan solusi. Ini terjadi kekurangan, ya, terjadi begini karena begini. Lalu apa solusinya? Silakan dikemukakan. Ya. Lalu pilihan diksi, saya menggunakan kata-kata yang cukup pedas, keras,
Tetapi tentunya harus dibedakan dari caci maki. Misalnya kata dungu. Dungu ini kan kalau saudara lihat ya, dalam kamus besar bahasa Indonesia, itu kan ya bodoh, tidak mampu berpikir. Ini arti kata dungu. Tidak mampu berpikir, ya, sangat bodoh. Sehingga kata dungu ini menurut saya lebih tepat itu kalau dikenakan kepada hewan atau binatang. Tidak sepantasnya dikenakan kepada manusia, apalagi kepada manusia, yakni orang yang istimewa, yang bukan warga negara biasa, karena jabatan dia sudah menjabat sebagai seorang presiden. Saya kira sangat tidak pantas. Kemudian tak paham demokrasi. Wah, saya waktu menonton itu ya di dua sisi, hostnya itu Rossi ya, di Kompas TV itu bertanggal 19 Februari 2021. Rocky Gerung sebelumnya sudah kemukakan, tetapi dia kemukakan di kesempatan itu bahwa presiden ini tidak paham demokrasi. Lalu dia kaitkan dengan persoalan oposisi, bahwa katanya presiden pernah tidak mengendaki adanya oposisi, padahal diungkapkan oleh Rossi bahwa presiden mengendaki adanya oposisi yang boleh saya katakan bermartabat. Jadi jangan mencaci maki. Orang boleh beroposisi karena oposisi itu adalah satu fungsi kritis. Ya, saya mau katakan demikian. Fungsi kritis bukan fungsi makian, bukan fungsi hinaan, bukan fungsi pengujaran kebencian. Iya kan? Saya terheran-heran kok bisa dikatakan bahwa Presiden Joko Widodo itu tidak paham demokrasi. Ini saya mau balik, maaf ya kalau membanding-bandingkan antara Joko Widodo dan Rocky Gerung ya, itu jauh, bagaikan langit dan di atas bumi, langit di atas bumi, tidak ada kaitan. Lalu kalau kita bandingkan ya harus dibandingkan pada kita bandingkan Rocky Gerung kan juga seorang pengamat politik, kata kuncinya politik. Joko Widodo menjadi presiden karena proses politik, iya kan? Kata kuncinya politik. Mari kita lihat politik ini. Rocky Gerung ini kan ngomong, iya kan? Dia punya narasi bukan main. Tetapi Joko Widodo lah yang presiden, orang nomor satu Indonesia, 2 periode. Periode pertama, periode ini kan. Dia sebelumnya itu kan mantan wali kota 2 kali. Kemudian menjadi wali kota 2 kali. Kemudian dia menjadi gubernur 1 kali, gubernur DKI kan. Lalu yang terakhir menjadi presiden, dan ini masuk sementara menjalani periodenya yang kedua. Menjadi orang nomor 1 di Republik Indonesia ini. Andaikan Presiden Joko Widodo itu tidak paham demokrasi, maka dia tidak akan, jangankan jadi presiden, jadi wali kota pun tidak bisa. Jangankan wali kota, jadi kepala desa, kepala kampung, lurah pun tidak mungkin. Iya kan? Ya, lurah itu tidak melalui satu proses politis. Kepala kampung atau kepala desa kan melalui proses politik, yakni pemilihan. Iya kan? Lalu kata demokrasi itu kan sendiri berarti adalah kekuasaan rakyat. Karena Joko Widodo paham politik, ya, paham demokrasi, ya, maka dia tahu pemerintahan rakyat, dia akan terpilih. Berarti rakyat itu memberikan kekuasaan kepada dia untuk
melaksanakan kepemimpinan kembali atas rakyat itu, sehingga itu dia bisa menjadi wali kota 2 kali, iya kan? 1 kali menjadi gubernur, lalu selanjutnya itu menjadi presiden 2 periode, dan sangat linear. Kalau mau dilihat karir politik bukan main, sulitlah untuk kita temukan dari jenjang ya rendah sampai tinggi, linear langsung wali kota, gubernur, presiden. Ya kalau untuk pengetahuan politik membaca buku segala macam, ya tidak semua orang menyempatkan diri untuk membaca buku. Akan tetapi memahami ini lain. Lalu saya mau katakan, ada seorang filsuf Alfred Northwick mengatakan, memahami ya berarti mengampuni. Sehingga saudara bisa melihat Pak Joko Widodo itu banyak orang ya, tidak jarang beliau dibully ya, dihina, malah beliau bantu, panggil yang bersangkutan, kasih bantuan. Ya ini dia mengerti, dia memahami, maka dia mengampuni. Ya itu terkait dengan demokrasi. Kemudian otak presiden harus direvisi. Ini bisa saja Rocky Gerung katakan, ya dimaksud dengan otak presiden itu mungkin orang tertentu atau pemikiran tertentu atau pikiran presiden, jadi bukan fungsi-fungsi dalam sistem organ tubuh daripada Joko Widodo. Bisa saja dia mengatakan demikian, akan tetapi dia gunakan kata otak. Ini kan otak ini kan satu fungsi fisik ya, dalam sistem kimis, biologi, kimia daripada apa itu manusia kan. Jadi yang direvisi ini apa sesungguhnya? Saya pikir Joko Widodo ya punya otak sama sekali tidak perlu direvisi. Justru menurut saya yang direvisi adalah otaknya Rocky Gerung. Otaknya Rocky Gerung yang harus direvisi. Ya. Jadi kalau otaknya itu diartikan sebagai satu fungsi, yang dari situ timbul pemikiran, ya, maka pemikiran ini Rocky Gerung itu yang harus direvisi, bukan Joko Widodo. Dan itu, ya. Lalu terakhir terkait dengan pertanyaan kok Rocky Gerung tidak bisa ditangkap. Saya mau katakan bahwa Rocky Gerung bisa ditangkap atau tidak tergantung pemahaman dan bagaimana logikanya. Di muka saya sudah katakan bahwa kita tidak bisa memisahkan jabatan presiden itu dari orang yang menjabatnya. Kita di organisasi-organisasi kecil saja, ya itu sangat sulit. Ya katakanlah seorang kepala sekolah itu, apakah dia berhenti menjadi kepala sekolah ketika malam dia di tempat tidur? Pada saat dia tidur, apakah dia berhenti menjadi kepala sekolah? Apakah seorang presiden itu dia akan berhenti, seseorang katakanlah Joko Widodo ini berhenti menjadi presiden saat dia tidur? Kan tidak, iya kan? Dia tetap presiden selama 5 tahun. Jadi Pak Joko Widodo itu, sekali lagi, baik siang maupun malam, baik panas maupun dingin, ya kan? Baik di Papua maupun di Jakarta, baik beliau sementara ada di dalam negeri ataupun di luar negeri, ya, beliau adalah presiden Republik Indonesia selama 5 tahun atau selama periode berjalan, ya kan?
Sehingga kembali lagi, kalau kata dungu ditujukan kepada presiden, perkataan tak paham demokrasi ditujukan kepada presiden, perkataan otak presiden harus direvisi ditujukan kepada presiden, maka dengan sendirinya ditujukan kepada Joko Widodo. Pertanyaan untuk anak kecil saja, dan tidak mungkin dihindari oleh Rocky Gerung, yaitu siapakah Presiden Republik Indonesia? Pasti jawabannya Joko Widodo. Lalu pertanyaan, Presiden Republik Indonesia saat ini adalah, pasti jawabannya adalah Joko Widodo. Kemudian Joko Widodo adalah, pasti jawabannya Presiden Republik Indonesia. Iya kan? Kita tidak bisa melepas pisahkan Presiden Republik Indonesia dan Joko Widodo. Dan Joko Widodo sebagai pribadi tidak bisa dilepas pisahkan dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Maka tadi saya katakan, kalau satu kata yang bernada, bermakna, berkonotasi hinaan ditujukan kepada presiden, maka dengan sendirinya itu mengena kepada pribadi yang bersangkutan yang menjabat Presiden Republik Indonesia itu. Tidak bisa kita lepas pisahkan. Ini harus clear. Agar supaya apa? Pasal-pasal menyangkut penghinaan terhadap presiden itu bisa jelas dan punya apa? Memenuhi asas kepastian. Selain asas keadilan, seseorang sekalipun dia presiden kan dia berhak mengadu, kan? Tetapi juga asas kepastian bahwa seseorang, kalau kata-katanya itu memang, ya makanya saya pikir ya, kata dungu itu harus misalnya penghinaan kepada presiden dianggap sebagai pasal karet, mungkin menimbulkan interpretasi macam-macam dalam undang-undang ITE. Misalnya undang-undang ITE itu ada pasal karet sehingga memungkinkan orang bisa katakanlah dilaporkan sekalipun dia tidak menghina. Tapi sebaliknya harus misalnya ditunjukkan secara spesifik hinaan itu apa. Kata dungu harus masuk bahwa itu penghinaan. Kata dungu itu, ya selebihnya seperti tak paham demokrasi kan sebenarnya merendahkan martabat orang ya. Orang sekelas Joko Widodo kok dianggap tidak paham demokrasi, kan aneh kan? Kemudian itu revisi otak presiden, ini harus, kata-kata itu harus jelas dalam hukum sehingga bisa disangkakan. Tetapi saya pikir yang paling penting adalah pengetahuan dan pemahaman bahwa presiden sebagai sebuah jabatan dan orang yang menjabat jabatan itu tidak bisa dilepas pisahkan. Kalau menurut saya sebenarnya Rocky Gerung entah dia bermaksud menghina atau tidak, tetapi pilihan katanya itu tidak tepat sehingga bisa tergolong penghinaan. Ya. Jadi presiden tidak paham demokrasi menurut Rocky Gerung karena dia menurut Rocky Gerung presiden tidak mengerti apa itu oposisi. Lalu kan Joko Widodo dalam hal ini sebagai presiden kan mau agar supaya oposisi itu yang bermartabat ya. Tidak boleh ada caci maki, ujaran kebencian dan lain sebagainya. Menurut Rocky Gerung kan tidak boleh ditambah predikat terhadap kata oposisi itu. Sehingga kalau ujaran kebencian, caci maki dan lain sebagainya itu kan ranahnya hukum menurut Rocky Gerung. Tapi saya mau katakan, kalau Anda bisa mengatakan tidak boleh menambah predikat, mengapa presiden tidak boleh menambah predikat? Itu kan hak beliau. Dan justru beliau menambah predikat sebenarnya mengandung unsur didikan agar supaya masyarakat Indonesia dalam berpolitik
menjadi oposisi, bukan menjadi penghina, bukan menjadi pengumbar ujaran kebencian dan lain sebagainya. Ini sebenarnya beliau sebagai kepala negara sah-sah saja, bahkan amat sah untuk beliau mengingatkan rakyatnya. Ya, jadi Bapak Ibu, saudara-saudara pemirsa, saya pikir demikian pembicaraan saya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam.